Dan video ini adalah part kedua dari konten Family Link, aplikasi untuk mengawasi, mengatur, dan menjaga anak-anak kita agar terhindar dari bahaya negatif dari smartphone. Nama saya Ari Suryawan untuk Warung Panda. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa, mari bersama kita buka dulu warungnya. Dan seperti yang telah disampaikan di depan tadi, video ini adalah bagian kedua atau part kedua dari video Family Link, aplikasi untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga anak-anak kita agar terhindar dari bahaya pemakaian smartphone, agar bisa menggunakan smartphone untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi sisi positif smartphone tetap kita bisa ajarkan, tapi sisi negatifnya bisa kita minimalisir dengan menjaganya melalui kontrol dari HP kita. Jadi anak-anak walaupun kita tidak ada di sampingnya 24 jam, kita bisa melihat kegiatannya menggunakan di dalam smartphone-nya dari HP kita. Dia sudah ngegame berapa lama, dia sudah install game apa, dia buka aplikasi apa saja hari ini, dia kemana saja hari ini, dia sedang di mana, itu kita bisa tahu dari GPS-nya di HP-nya dia. Kita juga bisa mengatur game-game apa saja yang bisa diinstal atau aplikasi apa saja yang bisa diinstal dari HP-nya yang ada di Play Store, bisa kita atur, ataupun web-web situs-situs apa saja yang bisa dilihat, yang bisa dicari dari Google Chrome-nya, itu juga bisa kita atur. Baiklah, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dan seperti yang telah disampaikan di part pertama, bahwa untuk menggunakan aplikasi ini untuk orang tuanya itu memakai Family Link, aplikasi Family Link. Ini jika agan-agan belum menginstalnya, itu berarti agan-agan belum melihat video bagian pertamanya. Silahkan dilihat dulu video bagian pertamanya, ada di channel saya di sebelum video ini. Dan untuk yang sudah install silahkan dibuka saja, yang belum install silahkan ikuti cara installnya, ada di video bagian pertama. Ini adalah tampilan muka dari Family Link. Ini adalah kontrol, ini adalah kontrol panel untuk mengendalikan HP anak kita. Ini Redmi 9A. HP yang di konten ini adalah pura-puranya menjadi HP anak saya gitu. Ini untuk konten ini saja. Jadi ini Redmi 9A, HP yang terhubung di aplikasi orang tua ini. Ini namanya Redmi 5A. Ini ada tulisan 5M, itu maksudnya 5 menit yang lalu dia online. Baterainya masih 30%. Nah, ini gambarnya bisa kita ganti gambar anak kita atau sebagainya. Ini di sini ada 3 menu: highlight, control, sama location. Highlight ini merupakan resume atau merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan anak kita di HP-nya. Kegiatan anak kita bukan kegiatan sehari-harinya di dunia nyata, tapi kegiatan yang dilakukan anak kita di dalam HP-nya, itu ada di highlight. Karena ini HP-nya cuma percobaan saja, jadi highlight-nya kosong, ini 0 menit, karena ini cuma HP percobaan saja. Untuk contoh HP anak saya yang asli itu ada di HP ini, di HP Oppo CPH1729. Ini HP yang dipakai anak saya. Nah, ini sudah hari ini dipakai 3 jam 40 menit, baterainya sudah tinggal 1%, dan sekarang sudah lock, sudah tidak bisa dipakai lagi karena ini sudah jadwalnya anak saya tidur. Jadi ini resumenya, ini rangkumannya. Hari ini dibatasi 6 jam. Ini maksudnya tinggal 6 jam. Ini maksudnya karena anak saya punya 3 device, masing-masing device ini dikasih waktu 3 jam untuk hidupnya, jadi 9 jam itu total. Satu anak saya itu satu HP-nya dibatasi hanya boleh main 3 jam saja. Kalau sudah lebih 3 jam
otomatis HP-nya terkunci. Kalau misalnya anak saya ada PR atau habis mengerjakan kegiatan yang baik, belajar atau bersih-bersih, nyapu atau makannya habis, itu biasa saya kasih bonus. Misalnya ini ada bonus time, nanti kalau PR-nya bagus nanti dikasih bonus time main. Nah, ini gunanya, salah satu guna dari aplikasi ini. Ini downtime. Di sini downtime-nya 2 menit lagi, sekitar jam 9, karena jam 9 itu sudah waktunya untuk tidur, jadi 2 menit lagi jam 9 ini sudah mati, HP-nya sudah lock. Ini adalah rangkuman dari HP anak saya yang asli, bukan yang untuk konten tadi. Ini hari ini pakai 3 jam 53 menit. Ini pakai main game yang ini 1 jam, yang ini 37. Lalu ada install terakhir ini surefire.io. Lalu ini ada rangkumannya selama seminggu pemakaian anak saya, ini install game apa saja. Nah, ini adalah rangkuman kalau HP-nya benar-benar dipakai. Nah, karena kita tutorial saja, maka kita pakai yang akun yang HP Redmi ini tadi. Jadi rangkumannya tidak ada di sini. Itu tadi contoh rangkuman dari anak saya. Itu gunanya highlight. Lalu sekarang kita masuk ke kontrol. Kontrol ini gunanya untuk mengontrol HP anak kita. Nah, ini contoh HP-nya. Coba kita langsung praktek. Ini menu-menunya yang ada, kita coba. Lihat, ini baterainya 30%. Apakah benar baterainya 30%? Nah, ini bisa dilihat. Nah, itu HP-nya. Betul, HP-nya itu baterainya sekarang 30%, sesuai. Oh iya, catatan untuk HP-nya ini harus connect internet agar bisa kita kontrol dari HP kita. Walaupun kita jauh, kita ada di misalnya di luar kota, nah kita ada di rumah, itu kita bisa kontrol dari jauh. Yang pertama yang akan kita coba adalah ini, klik tombol sini untuk mengunci. Nah, tombol ini gunanya yang pertama kita bisa melihat kapan terakhir online, yang kedua baterainya tinggal berapa, hari ini HP-nya masih online, yang ini lock untuk mengunci HP kita. Misalnya anak kita rewel sekali main HP terus nggak mau makan, nah itu bisa kita lock dari sini. Contoh, lihat, ini HP-nya lagi hidup, bisa dipakai, ini bisa digunakan seperti biasa. Kalau dikunci pun bisa dibuka seperti biasa. Nah, kita coba lock dari sini. Kita lock. Nah, itu HP-nya sudah terkunci. Time for a break. Your parent block this device. Orang tua Anda block HP ini. Ini kita bisa buka dengan akses orang tua ataupun untuk darurat, untuk telepon darurat saja. Ini kalau mau kita buka dari mana saja tidak akan bisa. Ini tetap kelok, mau kita kembali dan sebagainya tidak bisa dibuka sama sekali. Kita scroll juga dari atas juga tidak bisa. Hanya bisa dibuka dari HP kita saja. Ini kalau mau kita buka, kita unlock, nanti otomatis HP-nya beberapa saat akan terbuka dengan sendirinya. Nah, itu jika anak kita mulai main gamenya terlalu lama, bisa kita lock dari sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa play sound. Kalau HP anak kita nyelip atau hilang atau nggak tahu di mana, nah itu bunyi, tinggal kita pencet biar berhenti. Oh, tandanya sudah ketemu HP-nya. Itu menu yang kedua dari dua menu ini. Selanjutnya untuk mengatur batasan, seperti yang saya bilang tadi, HP anak kita itu kita bisa atur. Anak kita itu sehari hanya boleh main HP berapa jam. Nah, kalau menurut penelitian itu ya macam-macam sih, tapi yang biasanya dipakai itu untuk HP untuk anak usianya beda-beda. Kalau untuk TK itu biasanya jangan lama-lama, sekitar 3 jam saja sudah cukup. 3 jam atau 4 jam itu sudah cukup. Nah, kita set
untuk daily limit ini batasan tiap hari, sehari boleh berapa jam sih main HP. Kita cek ini mau diatur setiap hari juga bisa, atau mau diatur kalau hari Minggu lebih banyak itu juga bisa. Tapi kalau saya aturnya setiap hari sama saja, nanti kalau misalnya ada hal-hal tertentu baru saya kasih bonus. Kita kita kasih 3 jam saja, dan daily limitnya HP-nya hanya bisa dipakai 3 jam sehari. Setelah dipakai 3 jam sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi misalnya pagi dia main 1 jam, nanti ditutup. Nanti siang dia main setengah jam, tutup. Sore setengah jam, tutup. Malam 1 jam, tutup. Habis. Nah, itu today's limit. Nah, ini hari ini tinggal 2 jam 54 menit lagi, soalnya tadi sudah dipakai 6 menit. Sekarang untuk downtime itu maksudnya waktu tidur. Jadi jam berapa jam terakhir dia boleh main HP. Misalnya hari ini masih dipakai 2,5 jam, tapi kok sudah jam 9, padahal kita ngaturnya jam 9 sudah harus tidur. Nah, itu tetap walaupun waktunya masih ada, tapi karena sudah jam 9 tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini dikunci jam 9, dihidupin jam 7. Ini misalnya kita atur setiap hari saja. Setiap hari anak kita cuma boleh main HP itu di atas jam 7 pagi, di bawah jam 9 malam. Itu kalau misalnya dia buka HP jam 6 itu tidak bisa. Jam 6 harus siap-siap untuk berangkat sekolah terlebih dahulu. Nah, itu downtime. Lalu selanjutnya ada app limits. App limits itu untuk membatasi aplikasi. Misalnya kita misalkan saja ini game atau apa gitu. Misalnya ini kalkulator, ini kita misalkan game Mobile Legend atau apa, dia boleh main Mobile Legend tapi kita batasi berapa jam. Itu silakan diatur di sini. Misalnya cuma boleh main Mobile Legend 1 jam saja. Itu kita atur di sini 1 jam saja, lalu diklik dan kalau kita tidak memperbolehkan sama sekali, kita blok saja. Saat kita tahu dia install tapi kita tidak bolehin dia main, kita blok saja. Kalau always allow itu selalu diperbolehkan. Ini contoh saja. Ini misalnya ini aplikasinya. Untuk caranya seperti itu, aplikasi lain juga sama. Lalu untuk content restriction itu maksudnya Google Play. Misalnya di Google Play ini dia hanya boleh install aplikasi untuk umur berapa. Misalnya dia masih kecil, hanya boleh yang umur 3 tahun aja, 7 tahun, 12 tahun, 16 tahun, atau 18 tahun. Ini bisa kita atur atau semuanya boleh. Nah, ini silahkan diatur sendiri mau yang mana. Nanti dia tidak akan bisa install aplikasi yang tidak sesuai dengan umurnya. Untuk film juga sama, buku juga sama, nanti silakan diatur, tapi kalau di Indonesia jarang ini diaturnya. Lalu untuk YouTube, untuk settingan YouTube ini silakan anak kita pakai YouTube apa, mau dikasih YouTube Kids saja atau pakai YouTube yang bisa dikoneksikan ke HP orang tua, yaitu YouTube musik yang parent supervised, YouTube and YouTube musik yang parent supervised. Tapi ini masih percobaan. Ini silakan bisa dipilih atau tidak, boleh pilih yang mana. Lalu Google Chrome juga sama. Ini Google Chrome biasanya kan anak-anak kita browsing sesuatu. Nah, ini bisa kita setting apakah dibolehkan semua situs atau diblok situs-situs yang eksplisit, yang porno, yang kekerasan dan sebagainya, atau hanya diperbolehkan situs-situs yang kita bolehkan saja. Nah, ini kalau ini diatur oleh Google, kalau ini diatur oleh kita. Nah, kalau sudah nanti otomatis tersimpan, silahkan diatur saja. Ini karena nggak diatur jadi kosong. Lalu selanjutnya ada Google Search. Untuk Google Search silakan diatur ini safe search, aman, pencarian aman agar tidak ada kata-kata kasar dan sebagainya. Lalu Google Assistant juga ini biasanya jarang diatur. Google Assistant, Google Photos,
Google Foto untuk foto sharing diperbolehkan atau tidak. Ini juga jarang dipakai, biasanya yang sering ya Google Play, YouTube, Google Chrome. Nah, misalnya di HP kita di HP anak kita ada aplikasi TikTok. Cara ngaturnya gimana agar anak-anak tidak terlalu lama main TikTok? Itu bisa diatur di app limit, seperti cara ngatur yang tadi itu. Kita batasi atau kita blok sekalian atau diperbolehkan, itu ada di situ. Lalu selanjutnya untuk akun setting ini, akun setting ini hanya infonya, ngecek infonya apa, kontrol signing, kontrol untuk di third party apps, lalu location settingnya. Location setting ini harus kita hidupkan, kita bisa melihat anak kita di mana dan sebagainya. Ini udah otomatis tersetting, jadi tidak usah disetting lagi. Lalu device, nah ini sama untuk melihat anak kita tadi lagi di mana. Dan ini location, menu yang ketiga yang ada di bawah ini lokasi dari anak kita. Kalau kita pengen lihat anak kita lagi di mana sekarang, nah ini silakan diklik lokasi. Ini ada lokasinya di sini. Nah ini mapsnya. Jadi kalau kita mau nyari anak kita, anak kita kok dihubungi nggak bisa nih, lagi di mana, kok nggak pulang-pulang, nah bisa dicari pakai maps. Nah kalau kita juga misalnya anak kita sudah mulai pacaran, sudah mulai teenager atau sudah mulai remaja, anak kita pacaran, pergi sama pacarnya, kita bisa cek di sini dia perginya kemana, ke tempat apa, berapa menit dia di sana, lama atau tidak dan sebagainya. Itu bisa kita lihat di GPS ini. Lalu kalau kita mau cari, tinggal kita buka, nanti langsung connect ke GPS, kita bisa ke tempat itu. Nah itu gunanya untuk yang location ini. Nah itu overall dari penggunaan Family Link ini. Jadi sangat berguna sekali Family Link ini untuk mengatur anak-anak kita yang baru punya HP agar terkoneksi dengan kita dan kita tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam HP-nya. Apa saja yang dilakukan, kita bisa mengeblok aplikasi atau game yang boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu bisa kita blok. Nah misalnya ini HP-nya terkunci seperti ini karena ini sudah jam 9 jadi terkunci. Kalau kita mau buka HP anak kita itu juga bisa pakai akses orang tua. Nah ini tinggal masukin saja sandi orang tua, passwordnya orang tua, lalu diklik berikutnya, nanti HP-nya sudah terbuka. Kalau tanpa HP orang tuanya, kalau ada HP orang tuanya ya tinggal kita buka dari HP orang tuanya, kita unlock, maka dia sudah dalam beberapa saat tidak terkunci. Nah itu cara untuk menggunakan Family Link ini untuk mengontrol kegunaan HP anak kita. Sebenarnya ada beberapa fiturnya yang cukup berguna di dalamnya, yang lain yang belum saya sampaikan kan, tapi karena videonya sudah terlalu panjang, nanti kita lanjut di part yang ketiga. Itu saja untuk konten kita kali ini. Jika agan-agan sekalian punya hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan komen-komen di bawah. Jika agan-agan masih ada hal yang belum paham dengan konten saya kali ini, silahkan komen-komen di bawah juga. Jika akan suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik like, subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan agar akan bisa mendapatkan pemberitahuan jika kami mengupload video yang baru. Dan jika akan merasa video ini berguna, silahkan klik tombol hati, klik tombol super thanks yang ada di bawah. Silakan diklik, pilih pilihan yang ada di dalamnya untuk mensupport kami agar kami bisa terus menghadirkan video-video yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Itu saja untuk konten kita kali ini. Nama saya Ari Suryawan untuk Warung Panda. See you later and goodbye.